Puasa apa? Macam-macam. Ada puasa Senin Kamis, ya. Ada puasa Daud, ya kan? Ada puasa Ayyamul Bid, ya. Dan puasa-puasa yang lainnya. Jadi kata Rasulullah, lisoimi farhatani, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Pertama, farhatun inda futuriha, iftariha, bahagia ketika berbuka puasa. Dan yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih, bahagia ketika di hari kiamat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kebahagiaan apabila kita berpuasa. Yang sudah istiqomah, saya nggak tahu dulu buka puasanya di mana sebelum ada kajian masjid ini. Angkringan. Di rumah, di angkringan. Alhamdulillah yang sekarang itu ada masjid suci. Serius loh Pak, serius. Iya toh? Masya Allah. Walaupun di sini lauknya ya ala kadarnya Pak ya. Kadang tempe, kadang telur, kadang ikan asin kan gitu. Ala kulli hal nikmat. Kenapa? Karena puasa. Ya lapar juga sih. Saya tuh biasanya ada anak curhat, Ustaz, kok saya lapar? Ya namanya puasa ya lapar. Ya toh? Namanya puasa yo. Tahajud ngantuk. Ya namanya tahajud yo. Kalau tengah malam nggak ngantuk itu bukan tahajud, nonton bola. Pildun itu kan jam berapa Pak? Jam 12, jam 2 Pak ya? Jam 3, jam berapa lagi? 8 Pak ya? Pagi. Karena pertandingannya di Amerika. Gak tahu Suja nanti nggak ada yang ini nggak masa ini? Nobar kan final. Masalahnya itu ini ya, nggak ada yang oke ya jamnya. Jamnya itu sepertiga malam gitu. Kalau yang main Indonesia tak doain di tahajud begitu, masalahnya nggak ada yang Indonesia, jadi ya wis. Selanjutnya apa? Perbanyak sholawat. Bapak-bapak pasti hafal ayat ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, Allah wa malaikat dan para malaikat yusholluna 'alan nabi, mereka semua berselawat kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Rasul. Sederhana, kalau kita mencintai Rasulullah, kita berselawat kepada Rasul. Orang itu kalau cinta Bapak Ibu biasanya kepo. Betul. Bu, nama bapak suaminya siapa? Tahu nggak? Tahu dong. Kok ragu-ragu jawabannya? Tahu nggak Bu? Tahu. Pak, nama bapak istrinya tahu nggak Pak? Tahu. Bu, nama bapak saya siapa? Tahu nggak? Berarti ibu tidak punya perasaan ke saya. Yo, dia tidak apa. Tapi orang itu kalau cinta biasanya kepo ya tuh. Bapaknya siapa, ibunya siapa, rumahnya di mana, asalnya dari mana, ya kan? Lah, seharusnya itu yang kita lakukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa jenengan lebih hafal nama anaknya Raffi Ahmad dibandingkan nama keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Coba, cucunya Jokowi namanya siapa? Cucunya Rasulullah siapa? Jangan sampai lebih tahu cucunya. Loh, betul nggak? Kan sederhana. Yang penting kita cintai siapa itu saja. Gini deh, kita cinta Rasulullah, apa buktinya? Kan begitu. Cinta kan butuh pembuktian.
Oh, saya mencintai Rasulullah. Buktinya apa? Setiap Senin sore saya ikut kajian syurah. Walaupun pertemuannya 2 minggu sekali. Itu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Karena dalam hadis yang sahih kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, engkau di hari kiamat akan dikumpulkan dengan orang-orang yang engkau cintai. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini bukti cinta kita kepada Rasulullah. Al-bakhil, orang paling favorit apa? Yaitu man dzukirtu indahu falam yusolli alaihi. Ketika disebut nama Muhammad, dia tidak bersolawat. Allahumma sholli ala. Ayo, bersolawat. Kalau Allah dan para malaikat saja bersolawat, lantas mengapa kita tidak mau bersolawat? Ustaz, soalnya kalau ada solawatan sampai jam 1, jam 12 lo bersolawat itu tidak harus dalam bentuk seperti itu. Sekarang, detik ini, saat ini pun juga bisa. Allahumma sholli ala. Selesai. Tidak ada alasan untuk tidak bersolawat. Satu, dikabulkan doa. Kemarin kita pernah bahas di sini. Ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Dan ternyata adab akhlak dalam berdoa adalah, pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin. Apa itu? Berterima kasih kepada Allah. Yang kedua apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Bersolawat. Bolehkah doa tanpa itu? Boleh, tapi kurang berakhlak. Bahkan khutbah tidak sah kalau tidak diawali dengan sholat. Dulu kan sempat viral, ada menteri agama khutbah di masjid Istiqlal lupa baca sholawat. Padahal menteri agama khutbahnya di Istiqlal lupa baca, cari sendiri. Ada yang ingat nggak? Enggak, ya sudah. Lanjut, nggak usah dibahas ya, lanjut. Habis itu apa? Mendapatkan pahala, diangkat derajatnya. Nah ini, mendapatkan syafaat dan dikumpulkan dengan Rasulullah. Allahumma. Begitu. Di akhir hidupnya Bapak Ibu, Rasulullah sempat menangis. Ditanya sama Abu Bakar, ya Rasulullah, apa yang kau tangisi? Kata Rasulullah, aku rindu dengan ikhwani, saudaraku, kata Rasulullah. Maka Abu Bakar Umar mengatakan, ya Rasulullah, bukanlah kami saudaramu? Bukan, kata Rasulullah. Yang kurindukan adalah ikhwani. Siapa? Dia adalah orang yang tidak pernah berjumpa denganmu, tapi mereka selalu rindu untuk bersama dengan. Jadi kita Bapak Ibu, kalau kita mencintai Rasulullah, maka kitalah orang yang dirindukan oleh Rasulullah. Karena cinta itu tanpa bertemu susah. Pernahkah jenengan mencintai seseorang yang jenengan gak pernah ketemu? Pernah? Kalau kita mencintai pasangan kita, kan ketemu, betul gak? Dan ya bukan nggak mudah, tapi kita tahu fisiknya, kita tahu orangnya. Atau mengidolakan artis, kita kan lihat fotonya, kita lihat wajahnya, kita lihat aktingnya, betul. Mengidolakan pemain bola, ini kan ada 2 god. Bapak tahu god nggak? God, bukan god selokan, god. Kalau bahasa Inggris artinya kambing, tapi great of apa tuh? Apa saya? Great all of time, ya kan? Siapa? Messi dan Ronaldo. Ini godnya bola yang Piala Dunia ini akan berakhir, akan pensiun. Kita bisa mencintai artis, mencintai pemain bola, mencintai seseorang karena kita melihat fisiknya, melihat videonya, melihat fotonya, melihat orangnya.
Tapi kalau kita bisa mencintai Rasulullah, itu yang luar biasa. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat. Betul? Bahkan wajahnya kita tidak tahu. Kita hanya tahu dari apa? Penjelasan-penjelasan sejarah. Maka inilah orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini dikabulkan doa apabila seorang antara kamu membaca sholawat, hendaklah dimulai dengan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia berdoa. Ini akhlak dalam berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala pahala yang berlipat. Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shalla alayya salatan sallallahu biha asyra. Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, kata Rasulullah, Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Bayangkan, Allah melipat gandakan selawat kita. Huttat anhu ashrun khati'atin wa rufi'at lahu ashrun darajatin. Kalau kita bersalawat, Allah menghapuskan 10 dosa dan mengangkat derajat kita 10 derajat. Tuh. Kalau ingin diangkat derajatnya oleh Allah. Halo. Hai. Jujur, kita ini lebih senang mulia di hadapan manusia atau di hadapan Allah? Kok ragu-ragu jawabannya? Ingin lebih mulia di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Tenane, kita bekerja itu biar mulia di hadapan manusia atau mulia di hadapan Allah? Kita bikin rumah bagus, beli mobil bagus, beli pakaian yang bagus, itu agar mulia di hadapan Allah atau mulia di hadapan manusia? Ayo. Kira-kira selama ini kita kerjakan itu agar kita mulia di hadapan Allah atau manusia? Maka kalau ingin mulia di hadapan Allah, buka Quran, buka hadis. Apa kata Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu. Jadi kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah, ngaji. Sederhana. Di hadis yang ini, kalau kita berselawat, Allah angkat derajatnya. Jangan-jangan selama ini kita berusaha agar kita derajatnya lebih mulia di manusia dibandingkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mengumpulkan mendapatkan surga, mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana selawat itu? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim barik ala Muhammad wa ala ali alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang lengkap. Yang sederhana, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau kata orang dulu, disolawati. Dulu ada ustaz, kalau saya jelaskan kayaknya dia kan paham ustaz siapa. Beliau tuh ngasih amalan gini, kalau lihat sesuatu pingin dielus-elus sampai disolawatin. Ada nggak? Pernah dengar nggak ustaz yang seperti itu? Terkenal itu ustaznya itu. Boleh nggak ustaz? Terserah. Punya tetangganya punya apa? Mobil, elus-elus solawatin nggak apa-apa. Tapi jangan tetangganya punya istri, dielus-elus solawatin jangan. Tapi intinya tadi ya, saya rasa kalau menginginkan sesuatu, buka dalilnya. Jelas ya Om saya? Ini kita tuh banyak mengamalkan ibadah, tapi ingin balasan yang tidak berlandaskan dalil. Nah itu yang menurut saya kurang pas. Paham nggak maksudnya? Contoh, dia sholawat biar apa? Biar yang dia sholawatin dapat. Menurut saya itu kurang pas. Boleh nggak ngomong saya? Tapi kok kurang pas? Ini loh, ini ada A, B, C, D, E. Ada 5 keutamaan sholawat, ya toh? Kenapa kok kita mencari keutamaan yang tidak ada dalilnya? Gitu loh, paham nggak maksudnya? Ya, dikabulkan doa, ada dalilnya, ya sudah. Apalagi dijawab apa? Dijanjikan pahala, ada dalilnya. Apalagi diangkat derajatnya, ada dalilnya. Mendapatkan surga, mendapatkan syafaat, selesai. Ya. Kadang-kadang
Jadi cukup di situ, ya. Walaupun itu hal-hal yang baik-baik saja. Kenapa kamu salawat? Biar ini, biar makin ganteng itu udah. Dan sudah ada, nggak usah buat dalil yang baru. Kan begitu. Kadang-kadang kan, mohon maaf. Jadi ceritanya nih, saya kan pengasuh di UMS. Pernah suatu ketika itu saya pernah itu satu malam itu 3 orang kesurupan. Maka semenjak kejadian itu masuk Unires UMY itu ada pertanyaan, kamu menggunakan jimat atau tidak? Karena salah satu dari residen dulu, tapi itu sekitar mungkin 7-8 tahun yang lalu, itu ada residen yang memang ya orang tuanya itu ngasih jimat, dan jimat itu ternyata bacaan-bacaan Al-Quran. Kan banyak seperti itu tau. Jadi menyalahgunakan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada amalan sudah niatkan karena Allah. Pun kalau ingin dapat fadilah, buka Quran, buka hadis, dalilnya apa, fadilahnya apa, selesai ya toh. Jangan sampai satu amalan yang baik kita menginginkan fadilah-fadilah yang tidak ada tanda. Nah ini ya saya rasa kurang. Pokoknya Bapak Ibu, di bulan Muharram ini termasuk bulan ini yang tadi kita bahas, Allah haramkan untuk berperang. Apa amalan yang perlu kita lakukan? Semua Pak Bu. Sholat sunnah, sholat wajib. Kenapa kok sholat sunnah? Karena yang wajib ya tetap harus dikerjakan. Baca Quran, perbanyak doa, iktikaf, sedekah. Dan saya rasa iktikaf yang enak itu ini. Senin Kamis sore ini enak ini. Kenapa? Yo ngaji, yo nanti azan madam. Alhamdulillah. Kutiba alaikumul qital wa huwa karhul lakum. Allah perintahkan bagi kita untuk berperang walaupun itu sesuatu yang kita benci. Tapi apa kata Allah? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Bisa jadi yang kita anggap baik ternyata buruk. Bisa jadi kita anggap buruk ternyata baik. Allah Maha tahu, Dia tidak tahu apa. Itu saja Bapak Ibu kajian kita pada sore hari ini. Mengingat 4 menit lagi azan maghrib berkumandang. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan Bapak? Tidak ada, Ibu tidak ada. Oh ada, monggo Pak, satu saja ya Pak karena waktunya terbatas. Silakan. Kita langsung saja ya. Sebagian orang ada yang bersolawat itu dalam tanda kutip anti sayyidina. Padahal kalau kita melihat sayyidina itu kan bukti penghormatan kepada ya. Orang yang dicintai. Itu bagaimana Pak? Pertama begini, sebenarnya itu lebih fokus kepada bacaan sholat begitu. Jadi ada dalil yang menjelaskan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana aku itu siapa? Rasulullah sholat. Dan memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu sholat tidak menggunakan sayyidina. Maka majelis tarjih itu mengeluarkan fatwa bahwasanya kalau sholat tidak menggunakan kata sayyidina begitu. Nah selebihnya di luar ibadah mahdoh begitu ya, di luar ibadah yang kita lakukan itu ya monggo-monggo saja begitu. Jadi menggunakan sayyidina silakan, tidak menggunakan juga tidak masalah. Tapi Muhammadiyah berpendapat kalau di ibadah itu tidak menggunakan kata sayyidina. Karena Rasulullah sendiri ketika sholat tidak menggunakan kata sayyidina. Begitu Pak. Jadi saya rasa tidak perlu. Intinya kalau di Muhammadiyah lebih ditekankan ketika sholat atau melakukan ibadah-ibadah yang lain. Oke, baik itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakallah kepada Ustaz
Mahfud Khairul Amin sudah telah menyampaikan penyampaian materi tentang peperangan di masa Rasulullah SAW, dan insya Allah akan dilanjutkan pekan depan. Mari kita sama-sama tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan bersama-sama baca hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.